Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa 24 November 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami juga bersyukur Tuhan izinkan kami memasuki hari yang baru, di hari Selasa 24 November 2020. Kami akan menjalani aktivitas kami, namun kami rindu untuk duduk di sekitar firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kiranya dengan pimpinan dan kekuatan Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus, kami dapat mengerti, menghayati, dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi petunjuk, pedoman di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tidak sesat dalam jalan yang kami lalui. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Kenapa yang kelihatan? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum menjadi pengikut Kristus, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah seorang yang dihormati dan disegani terutama oleh orang Yahudi. Saulus menjadi anggota dari Dewan Mahkamah Agama Yahudi. Namun sejak menjadi pengikut Kristus dan memberitakan Injil, Saulus yang berganti nama menjadi Paulus dan kemudian ia menjadi Rasul Kristus. Kehidupan Rasul Paulus sangat berubah drastis. Ia justru banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Ia banyak dimusuhi, terutama oleh orang-orang Yahudi yang berpegang pada tradisi keyahudian. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus tercermin dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Kalau kita baca di situ, Rasul Paulus mengatakan, kami ditindas, dianiaya, dihempaskan. Bahkan hidup Rasul Paulus dan kawan-kawan yang memberitakan Injil sering berada di bawah ancaman maut. Namun demikian, yang luar biasa adalah penderitaan, tantangan, ancaman tidak membuat Rasul Paulus menjadi tawar hati. Imannya kepada Yesus Kristus dan semangatnya untuk memberitakan Injil Kristus tidak goyah. Mengapa bisa demikian? Di ayat 7 Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dialaminya sekarang tidak seberapa dibandingkan
dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan yang ia alami. Apakah yang dimaksud dengan kemuliaan kekal? Kemuliaan kekal adalah suatu keadaan ketika orang yang beriman kepada Tuhan Yesus hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal selama-lamanya di sorga, di mana tidak ada lagi lapar, haus, tidak ada lagi. Tidak ada lagi air mata, penyakit, pergumulan, dan tidak ada lagi penderitaan. Tuhan akan menjadi Allah yang menerangi selama-lamanya. Satu hal yang harus digarisbawahi bahwa pengharapan akan kemuliaan kekal itu hanya dapat dialami dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang menjamin kemuliaan kekal. Hidup dalam kemuliaan kekal bersama Allah. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus tidak tawar hati. Dia terus semangat memberitakan Injil. Dia tahu dan sadar bahwa tubuh lahiriah memang kekuatannya akan merosot dan menuju kepada kematian. Namun dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus, manusia batinia. Apa manusia batinia itu? Jiwa setiap orang percaya akan semakin kuat, akan semakin kokoh, akan semakin teguh. Dia tidak akan mati. Dia terus-menerus dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saudara mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka jangan heran jika saudara akan banyak mengalami penderitaan. Yesus sudah mengingatkan bahwa setiap orang yang mengikut aku, maka dia harus menyangkali diri dan memikul salibnya. Memikul salibnya berarti memikul penderitaan. Penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus. Namun firman Tuhan mengingatkan, jangan tawar hati jika karena iman kepada Yesus Kristus saudara dikucilkan oleh orang tua, oleh keluarga atau saudara. Jangan tawar hati jika saudara karena iman kepada Yesus Kristus, ketika saudara berada di sekolah, di kampus, atau di lingkungan pekerjaan, ataupun dalam kehidupan bertetangga di tengah masyarakat, Anda akan ditertawakan, diolok, dihina karena iman percaya saudara kepada Yesus. Jangan tawar hati jika saudara bersama anggota gereja, saudara ingin mendirikan gedung gereja, kemudian mendapatkan penolakan dari oknum atau suatu kelompok masyarakat. Atau bahkan sekalipun Anda sudah mendapatkan IMB untuk membangun gereja, bisa jadi ada oknum atau kelompok yang menentang, menghambat pembangunan gedung gereja Anda. Jangan tawar hati jika Anda tidak mendapatkan kedudukan dan jabatan yang strategis sehubungan dengan iman kepada Yesus Kristus. Itu hal-hal yang mungkin harus kita hadapi.
sebagai konsekuensi kita hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Namun teruslah taat dan beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap kita memberitakan Injil. Walaupun kita mengalami penderitaan di dunia karena kita mengikut Yesus Kristus, namun dalam keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus, kita mengimani bahwa penderitaan yang sekarang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan kekal abadi yang melebihi segala-galanya yang kita akan rasakan dan alami. Kemuliaan kekal itu akan menjadi bagian hidup kita selama-lamanya. Saudaraku, pergumulan dan tantangan serta derita tentu akan terus menjadi bagian dalam kehidupan orang beriman. Namun ingat kata Yesus, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati agar kami tetap setia mengikut Tuhan Yesus walaupun banyak penderitaan. Firman-Mu mengingatkan bahwa penderitaan yang kami alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami alami, kami rasakan. Kemuliaan kekal itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan hidup dalam persekutuan dengan Allah selama-lamanya. Tuhan, berkati seluruh warga jemaat, baik warga jemaat GPB Betania maupun juga warga jemaat lainnya yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Berkati seluruh kerja karya usaha mereka. Kiranya apa yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang bergumul Tuhan kuatkan iman, bagi yang mengalami penderitaan, kiranya mereka diberi kekuatan, ketabahan dan ketekunan. Tuhan, kiranya Kau selalu berjalan bersama seluruh jemaat-Mu. Berkati mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun, Tuhan pelihara hidup mereka. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah karena sakit yang parah, Tuhan tolong, Engkau selamatkan mereka, Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera boleh menjadi bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan di hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan jemaat-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan di hari ini. Berjalanlah bersama kami. Kiranya kami boleh senantiasa merasakan pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Engkau menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.